Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita fil balaghah min kitab Syarh Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah al-ma'ruf bi Syarhil Balaghah aw Durusil Balaghah li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, nanul an safha arba'ah wa arba'in badal mi'ah di halaman 144. Sekarang kita masuk bab yang baru, yaitu al-babus tsani. Jadi kita sedang membahas ilmu ma'ani di sini. Ilmu ma'ani, ya, kita katakan di awal dulu ilmu ma'ani itu ada 6 bab pembahasannya. Ya, sekarang kita baru selesai 1 bab ini, masih panjang perjalanan untuk bisa menyelesaikan ilmu al-ma'ani ini. Nah, tetapi pembahasan bab yang kedua dan seterusnya ini akan lebih ringkas dibandingkan bab yang pertama, ya. Bab yang pertama itu memang pembagiannya banyak. Bab yang kedua ini akan lebih ringkas dibandingkan dengan bab yang pertama, insyaallah. Baik. Maka apa yang kita bahas di bab yang kedua ini, kita akan membahas tentang adzikr wal hadaf. Adzikr artinya menyebutkan, al hadaf artinya menghapus. Ya. Jadi kapan suatu kalam itu disebutkan ketika berbicara dan kapan dia harus dihapus. Ya. Ya. Kalau misalkan kita mengatakan, ya, bagaimana kabar antum? Jawabannya apa? Baik-baik saja. Ya. Di sini ada al hadaf di sini. Ya. Karena antum tidak menjawab dengan lengkap. Jawaban lengkapnya adalah kabar saya baik-baik saja. Harusnya begitu. Ya. Kaifa haluka bi khairin. Ya, seharusnya lengkapnya apa? Ya. Hali bi khairin. Seharusnya begitu. Ya. Tapi kenapa boleh dihadap di situ? Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan perkataan Imam Ibnu Malik di situ. Ya. Hazbul ma'lumi jaizu. Ya. Menghapus sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui itu boleh. Baik, sekarang kita lihat dari tinjauan balaghahnya. Idza urida ifadatus sami'i hukman fa ayyu lafdhin yadullu ala ma'nan fihi fal aslu dzikruhu. Kalau kita ingin memberikan ifadatus sami' hukman, ya, as-sami' artinya apa? Mukhatab, ya, lawan bicara kita. Ana bicara sama Ahmad, Ahmad sami'nya berarti. Ya. Kalau ana ingin menyampaikan ifadatu hukman itu artinya menyampaikan suatu makna. Hukman artinya makna. Ya. Anda ingin ngasih tahu Ahmad sesuatu misalkan. Ya. Kalau Anda ingin ngasih tahu Ahmad sesuatu, ya, maka hukum asalnya adalah kalam itu tidak boleh dihapus. Paham maksudnya? Ya. Kalau misalkan Anda katakan, Anda ingin ngajarin Ahmad bahwasanya syirik itu haram. Ya, maka lafaz yang Anda gunakan untuk ngasih tahu Ahmad bahwasanya syirik itu haram, hukum asalnya adalah harus disebutkan semua, nggak boleh ada yang dihapus. Jadi Anda bilang ke Ahmad, Ahmad, syirik itu haram. Nah, ini namanya zikir namanya. Ya, nggak boleh Anda ngomong ke Ahmad, Ahmad, syirik itu, nah, diam. Ya, padahal poinnya di situ kan haramnya itu, ya. Tapi Anda malah justru diam di situ. Maka ini tidak benar. Ya, kalau memang tujuan ana adalah untuk, ya, memberitahu sesuatu kepada Ahmad, maka hukum asalnya adalah kalam itu harus didatangkan dengan seutuhnya, tidak boleh ada yang dihapus satu kata pun. Jelas ini? Baik. Jadi ini seperti kaidahnya, ya. Idza urida ifadatus sami' hukman fa ayyu lafdhin yadullu ala ma'nan fihi fal aslu dzikruhu. Ini kaidah. I'lam annal asla an yakuna al-lafdhu biqadril ma'na. Hadha huwal asal. Ya. Hukum asalnya bahwasanya lafaz itu sejumlah makna yang disampaikan. Ana ingin menyampaikan 3 makna, maka ana menggunakan 3 kata. Paham maksudnya? Ya. La ziyadata fil lafdhi 'alal ma'na. Tidak kita tambah lafaznya untuk menunjukkan penambahan makna. Wala fil makna ala lafzi. Misalkan Anda ingin menyampaikan 3 makna, ya, lafaz yang Anda sebutkan 4. Apa maksudnya? Misalkan Anda ingin ngasih tahu Ahmad syirik itu haram. Syirik itu haram. Ada 2 makna di sini kan, syirik sama haram. Sesuatu yang haram itu namanya syirik. Itu yang Anda ingin sampaikan ke Ahmad. Tapi Anda menyampaikannya dengan 3 kalimat. Anda bilang ke Ahmad, Ahmad, wallahi syirik itu haram. Lebih sekarang dari mana yang ingin Anda sampaikan?
Paham maksudnya? Boleh nggak yang seperti ini? Boleh. Akan tetapi hukum asalnya adalah kalau antum ingin menyampaikan dua makna, gunakan dua kata juga. Jadi kalau anak ingin menyampaikan bahwasanya syirik itu haram, ya anak bilang ke Ahmad, Mat, syirik itu haram, sudah. Itu hukum asalnya. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. 3, ya udah pakai 3. Mau menyampaikan 3 makna, ya gunakan 3 kata. Mau menyampaikan 2 kata, ya sampaikan dengan menyampaikan 2 makna, sampaikan dengan 2 kata. Nah, itu kan hukum asalnya. Wa ziyadatul lafzi 'alal makna, maknahu an ya'ti al-lafzu aktsar minal makna. Ya. Menambah suatu lafaz 'alal makna itu maksudnya adalah kita mendatangkan lafaz yang jumlahnya lebih banyak daripada yang ingin disampaikan. Jadi kalam itu akan menjadi istilahnya lebih dari yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan 3 kata doang, tapi dia menyebutkan 4 kata, berarti ada penambahan satu kata. Wa ziyadatul makna 'alal lafzi maknahu an nahdifa syai'an minal lafzi. Ya. Kebalikannya, kalau sekarang maknanya yang banyak, tapi lafaznya yang kita kurangi, ya, contohnya tadi nanya, kaifa haluka, ya, jawaban antum adalah bi khair, ya, seharusnya maknanya ada 2 di situ, hali bi khair, gitu kan? Tapi dia hanya menyampaikan dengan 1 lafaz saja, ya, maka di sini berarti ada 1 lafaz yang dihapus. Jadi kalau kita ingin menyampaikan makna lebih banyak daripada lafaz, berarti ada lafaz yang terhapus. Lakinnal makna yufham bidunihi, tapi makna itu bisa dipahami meskipun tidak ada dia. Illa annahu law wujida lakana awdah. Tetapi kalau dia ada, maka kalimat itu akan menjadi lebih jelas. Contohnya ketika Anda mengatakan kaifa haluka, antum menjawab bi khairin. Memang kalimat ini Anda paham maksudnya apa, tapi akan lebih jelas kalau antum mengatakan hali bi khairin, gitu. Baik. Fal aslu idan fil kalam an yakuna al-lafdhu musawiyan lil makna. Maka hukum asalnya kalam itu adalah dia harus lafaznya sesuai sebanyak maknanya. Maknanya 3, ya lafaznya 3. La yazidu wa la yanqus, enggak nambah enggak ngurang. Bima'na annahu laisa fihi hasbun wa laisa fihi ziyadah. Maknanya tidak ada yang dihapus, tidak ada yang ditambah. Fama huwal aslu idzan fi ma yuradu ifhamuhu al aslu adzikr. Jadi kesimpulan kita bahwasanya kalau anak ingin ifham itu artinya membuat paham. Kalau anak ingin membuat seseorang paham dengan apa yang anak sampaikan, ada sesuatu yang anak ingin kasih tahu, maka hukum asalnya adalah adzikr. Sebutkan semua, nggak boleh ada yang dihapus. Ya, li'annal asla fihi adamul ilm wal aslu adzikr. Ya, karena Ahmad tidak tahu hukum kesyirikan, maka anak harus sampaikan, ya, tanpa boleh mengurangi sedikit pun. Paham maksudnya, ya? Ya, ibaratnya analogi kasarnya begini, ya. Orang, ya, lagi butuh uang misalkan, ya, dan antum punya uangnya, ya udah antum kasih uang tersebut kepada orang tersebut, ya, tanpa mengurangi uang. Ya. Orang tersebut butuh, misalkan dia butuhnya 5.000, ya, maka antum kasih 5.000, jangan dikurangi. Paham maksudnya? Ya, boleh nggak ditambah? Ya, boleh-boleh saja, ya, akan lebih baik lagi, gitu. Tapi yang wajib dikasih itu adalah yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya, seperti itulah orang yang tidak tahu apa-apa, ya, tidak tahu dengan suatu ilmu, kemudian antum ingin mengajarkan dia. Ya, maka hukum asalnya adalah jangan ada yang dihapus. Wa idza kana dzikru syai'i la fa'idatan minhu fal aslu al hadfu. Kapan kita boleh menghapus itu? Kalau menyebutkan sesuatu nggak ada faidahnya. Ya, nggak ada faidahnya, maka hukum asalnya boleh dihapus. Wala yuzkar illa li faidah. Nah, jadi harus ada faidahnya. Ai idza kana ma'luman min as-siyaqi fal aslu hadfuhu wa la yuzkaru illa li faidatin wa dzalika li anna dzikrahu ma'al ilmi bihi tatwilun bila faidah. Ya. Ya, jadi kalau Ahmad sudah tahu sesuatu, jadi nggak perlu lagi Anda sebutkan. Nggak perlu lagi Anda sebutkan. Ya, siap apa sesuatu tersebut. Misalkan kita lagi bicarakan ma'ruf,
Ya, karena katakan kepada Ahmad, Ma'ruf itu orangnya begini. Ya, Ma'ruf orangnya rajin, bersungguh-sungguh. Kemudian bilang, dia itu suka membaca buku, misalkan. Anda bilang begitu, dia itu suka membaca buku. Anda gunakan kata dia di situ. Dia di situ siapa maksudnya? Ma'ruf. Tapi kenapa Anda nggak sebutkan kata Ma'ruf di situ? Karena Ahmad sudah tahu kita sedang membicarakan Ma'ruf. Di awalnya sudah sebutkan. Jadi tidak perlu ada pengurangan, tidak perlu adanya pengulangan lagi di situ. Karena justru kalau ada pengulangan di situ lagi, kalam itu akan menjadi tambahan yang sia-sia saja. Ketika Anda mengatakan kaifa haluka, antum jawab hali bi khairin. Ini tambahan yang sia-sia. Kenapa? Ya karena kalau antum menjawab bi khairin, ya itu maksudnya hali bi khairin. Ya. Baik, jadi itu namanya tatwilun bila faidah, hanya menambah panjang tanpa adanya faidah. Baik. Yaqulul muallif rahimahullah, iza urida ifadatus sami'i hukman. Ya. Kemudian muallif mengatakan, kalau kita ingin ngasih tahu seseorang sesuatu, kudumi Zaidin matalan, misalkan kedatangan si Zaid datang, Ana bilang Ahmad, Zaid itu datang. Ini namanya ifadatus sami hukman namanya. Nuridu an nukhbira sami'a bi anna Zaidan qad qadima. Maka Ana ingin menyampaikan kepada Ahmad bahwasanya Zaid telah datang. Fa innana na'ti bil labdi musawiyan lil makna. Maka Ana ingin menyampaikan makna itu sekarang kepada Ahmad, ingin ngasih tahu Ahmad. Maka Ana bilang qadima Zaidun. Qadima Zaidun, ada tambahan di sini? Ya. Ada tambahan di kata qadima Zaidun? Tidak ada. Ada pengurangan? Tidak ada. Memang sesuai dengan makna yang disampaikan gitu. Al-lafdhu huna musawin lil makna. Lafaznya sebanyak maknanya. Wa qad naqulu qadima. Boleh Anda bilang qadima misalkan. Ya, Anda bilang ada Zaid datang, Anda bilang ke Ahmad, Ahmad qadima. Telah datang dia. Siapa telah datang? Ya. Kalau Ahmad memang sedang menunggu Zaid dan Anda bilang telah datang, berarti maklum di situ. Tidak perlu Anda katakan qadima Zaid. Jelas ini? Sekarang ini, kita lagi nunggu Agus, belum datang dia. Lagi nunggu. Kemudian ada seorang santri di sebelah datang ke sini ngasih tahu ke kita, telah datang. Siapa maksudnya telah datang sini? Kenapa? Ya karena dia telah yang sedang kita tunggu. Tapi kalau kita sedang tidak menunggu siapa-siapa, tiba-tiba datang tamu dari luar, tidak ada janji dengan kita, ada datang santri ngasih tahu, qadima fulan, gitu. Baik. Jadi sesuai dengan jumlah mana. Baik. Wa yakunu ma'luman baini wa bainal mukhatabi anni idza qultu qadima fa ana ani fulanan hatta la yadri man haulana manil qadim. Lakin al mukhatab yadri ma anna labdhuna anqasu minal ma'na. Ya. Misalkan sekarang Anda bilang ke Ahmad sekarang, "Ahmad, udah datang?" Katanya begitu. Antum pasti bingung. Siapa yang ditanyain yang sudah datang ini? Tapi Ahmad paham. Karena sebelumnya Anda sudah ngomong sama Ahmad. Nanti kasih tahu ya kalau si Zaid datang misalkan. Maka tanya Ahmad, udah datang? Antum pasti nggak tahu karena belum ada kalam sama antum. Paham ya? Baik. Wa hurufuz zaidah, huruf tambahan itu apa aja? Hiya an yakuna al-lafdhu zaidan 'alal ma'na mithlu an naqul la tukrim Zaidan wala Amron. La tukrim Zaidan wala Amron. Tambahan di situ adalah di kata la yang kedua, kan sudah ada la di awal, la tukrim. Kenapa nggak dikatakan la tukrim Zaidan wa Amron? Itu. Jadi lebih tepat kalau kita katakan la tukrim Zaidan wa Amron sahal kalam. Jadi la di sini adalah zaidah. Walau hadzafnaha lastaqamal kalam. Untuk mengetahui sesuatu zaidah itu apa bukan, antum hapus dia. Kalau kalam itu masih bermakna bagus, meskipun sudah dihapus, berarti dia dah zaidah namanya. Paham maksudnya? Contohnya tadi kata kaifa haluka, jawaban antum bi khairin. Kalam itu masih bisa dipahami. Berarti kata hali itu adalah zaidah. Boleh dihapus. Tapi kalau yang antum hapus adalah bi khairinnya. Kaifa haluka, hali, apa situ doang.
ya, maka ini seperti ini, menghapus yang seperti ini tidak benar, ya. Baik. Idzan qad yazidul lafdhu 'alal ma'na wa qad yanqus wa illa fal aslu at-tasawi. Ya. Jadi lafaz itu kadang lebih banyak daripada maknanya, ya, kadang juga lebih sedikit, tetapi hukum asalnya adalah harus setara. Walihada qala rahimahullah fa ayyu lafdhin yadullu 'ala ma'nan fihi aw bihadzal hukmi fal aslu dzikruhu. Ya, lafaz yang menunjukkan atas suatu makna, ya lafaznya itu hukum asalnya harus disebutkan. Wa ayyu lafzin ulima minal kalami lidalalatin baqiyatin alaihi fal aslu hadfuhu. Ya, dan suatu lafaz yang sama-sama diketahui maknanya tetap ada meskipun sudah dihapus, maka hukum asalnya berarti harus dihapus. Berarti kesimpulan kita ya, hukum asal kalam itu adalah disebutkan semuanya. Ya, kalau kita menyebutkan semuanya, ya, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah harus sama dengan makna yang disampaikan. Makna yang disampaikan 3, maka jumlah lafaznya juga 3. Ya. Kemudian ada kalam yang hukum asalnya juga dihapus. Ya. Apa itu? Ya, kalam yang dia hanya tambahan saja. Jika dihapus tidak akan mempengaruhi, ya, pemahaman kita terhadap lafaz tersebut, terhadap kalam tersebut. Maka yang seperti ini hukum asalnya harus dihapus. Idzan kullu lafdhin yahtaju ilaihil kalam fa aslu ibqa'uhu wa dzikruhu. Ini kaidahnya, ya. Kullu lafdhin, ya, setiap lafaz yahtaju ilaihil kalam, yang dibutuhkan dalam kalam, maka hukum asalnya adalah ibqa'uhu. Ibqa' artinya tetap ada, wa dzikruhu disebutkan, harus tetap ada dia. Wa kullu lafdhin yastagni anhul kalam, setiap lafaz yang tidak dibutuhkan oleh kalam, maka hukum asalnya adalah dihapus. Li'annal asla, ya, tasawi al-lafzi wal ma'na. Li'annal asla tasawi al-lafzi wal ma'na. Karena hukum asalnya adalah lafaz dan makna itu harus sama, harus setara. Baik. Berarti kita punya 2 kondisi di sini, ya, menyebutkan dan menghapuskan, zikir dan hadzaf. Kapan zikir itu? Ya, kalau, ya, memang itu hukum asalnya. Hukum asalnya adalah zikir. Ya, kapan hadzaf itu? Ya, kalau penambahan itu tidak memiliki faedah. Baik. Kemudian kembali ke matan, wa idza ta'arada hadzanil aslani fala yu'dalu an muqtada ahadihima ila muqtadal akhar illa lida'in. Wa idza ta'arada hadzani al aslan. Kalau bertentangan sekarang, kontradiktif antara 2 hukum asal tadi. Apa 2 hukum asal kita maksudkan? Ya, zikir sama hadzaf. Kalau sekarang ada pertentangan, zikir sama hadzaf ini kan berlawanan, ya. Menyebutkan, yang berarti tidak menghapus, menghapus berarti tidak menyebutkan. Ini kan pertentangan. Ya. Bagaimana kalau terjadi pertentangan sekarang antara zikir atau hadzaf? Ini enaknya di zikir atau di hadzaf? Ya. Fala yu'dalu an muqtada ahadihima ila muqtadal akhar. Maka tidak boleh kita pindah dari zikir kepada hadzaf kecuali ada da'innya, ya. Ada penyebabnya, saya katakan. Apa maksudnya, ya? Da'in di sini maksudnya penyebab. Ya. Jadi hukum asal itu adalah zikir tadi kan, harus disebutkan. Maka tidak boleh antum hadzaf kecuali ada sebabnya. Apa maksudnya? Ketika nanya antum kaifa haluka, nggak boleh tiba-tiba antum bilang, ya, hali, kemudian diam. Ya. Harus ada penyebabnya kalau ingin menghapus. Begitu juga sebaliknya. Kalau antum menghapus, ya, tidak boleh antum sebutkan kecuali ada penyebabnya. Maka apa sekarang penyebabnya? Nah, itu yang akan kita lihat. Baik. Kita lihat syarahnya. Yaqulul muallifu wa idza ta'arada hadanil aslani. Kalau ada pertentangan antara zikir sama hadzaf, maka tidak boleh kita berpindah dari makna salah satu kepada makna yang lain. Tidak boleh kita berpindah dari makna hadzaf kepada makna zikir. Itu juga sebaliknya. Tidak boleh berpindah dari zikir ke hadzaf, ya, illa lida'in, kecuali kalau ada penyebabnya.
Ai idza ta'arada dzikru wal hadfu fala na'dilu an muqtada dzikri illa li sabab. Harus ada sebabnya. Wala na'dilu an muqtada al hadfi illa li sabab. Wal makna annana la nazidu fil kalam an ma'nahu illa li sababin. Maksudnya adalah tidak boleh kita menambah kalam itu kecuali ada sebabnya. Tiba-tiba nambah tanpa ada sebab tidak boleh. Wala nanqusu fil lafzi an ma'nahu illa li sabab. Tidak boleh juga kita mengurangi lafaz tanpa ada sebab. Wal qaidatu al aslu kama dzakarna musawatul lafzi li makna. Karena hukum asalnya tadi apa? Ya, lafaz sama makna itu harus musawah, harus sama. Fala yanqusu wala yuzadu illa li sabab. Tidak boleh ditambah atau dikurangi kecuali ada sebabnya. Maka sekarang kita akan lihat apa sebab-sebab itu. Sebab yang pertama ziyadatut taqriri wal idah. Pengulangan itu tujuannya adalah untuk takrir, penetapan, wal idah, dan untuk penjelasan. Contohnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada pengulangan di sini? Di ayatnya ada pengulangan apa tidak? Ulaika, ya, diulang di situ 2 kali. Ya. Kenapa nggak dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim, ya, wa hum al muflihun? Kenapa harus diulang ulaikanya lagi? Padahal ulaika sudah ada di awal. Ya, bahkan hukum asalnya itu tidak boleh diulang kan? Kecuali ada faedahnya. Maka ini untuk pahami baik-baik ikhwah. Ketika Anda membaca ayat-ayat Al-Qur'an kok ada pengulangan ayat ini? Ya, pasti ada faedahnya di situ. Karena Al-Qur'an tidak mungkin ada yang namanya pengulangan tanpa ada makna, itu nggak mungkin. Satu huruf saja di dalam Al-Qur'an itu ada maknanya, ada hikmahnya. Apalagi sampai pengulangan 1 kata, 2 kata, dan seterusnya. Baik. Jadi famin dawai adzikir. Jadi di sini memang harus diulang, harus dizikir. Ulaikanya harus disebutkan lagi. Kenapa harus disebutkan lagi? Ya, lihat di di syarahnya. Fa ulaika qurrirat marratain, di baris yang ketiga. Fa ulaika qurrirat marratain. Kata ulaika diulang 2 kali. Walau urida an yatasawal lafdhu wal ma'na laqulna fi ghairil Qur'an ulaika ala hudan mir rabbihim wa humul muflihun. Ya, seharusnya kan ulaika ini nggak usah diulang karena hukum asalnya kan tidak boleh ada pengulangan. Karena pengulangan itu berarti penambahan, dan hukum asal dalam kalam itu adalah tidak ditambah atau dikurangi. Ya. Wa bihadza yatimul kalamu tamaman, seharusnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa humul muflihun, itu sudah sempurna. Lakin hada li ziyadati taqrir wal idah. Akan tapi ada makna lain pengulangan kata ulaika itu. Ya, maknanya adalah apa? Takrir, untuk ya, penetapan dan penjelasan agar semakin jelas gitu. Walau qala ulaika ala hudam mir rabbihim lakafa. Ya. Nah, dikatakan mereka itu berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ini cukup kalimat ini. Nah, li'anna kulla man kana ala hudan mir rabbihim fahuwa muflih. Karena setiap orang yang berada di atas petunjuk berarti dia adalah orang yang apa? Yang muflih, orang yang beruntung kan? Lakinnahu azza wa jalla khatamaha biqaulihi wa ulaika humul muflihun. Akan tapi Allah tutup dengan kata wa ulaika humul muflihun. Padahal kan maklum ya, kalau orang itu mendapat petunjuk berarti dia adalah orang yang beruntung. Ya, tapi Allah disebutkan dua-duanya di sini. Orang yang dapat petunjuk adalah juga orang yang beruntung. Disebutkan begitu 2 kali. Ya, ibaratnya ini kayak kita menyebutkan, ya, saya makan buah-buahan dan apel. Ya, saya makan buah-buahan dan apel. Apel kan bagian dari buah-buahan. Kenapa disebutkan di situ? Ya, cukup seharusnya mengatakan saya makan buah-buahan saja gitu. Ya, fungsinya di situ adalah untuk memperjelas bahwasanya saya benar-benar makan apel. Ya, karena kalau Anda bilang saya makan buah-buahan, bisa jadi antum pahamnya Anda makan jeruk, anggur, kismis, tapi tidak makan apel. Gitu. Paham maksudnya? Wa hunaka idafatun ila ziyadati takrirul idah syai'un akhar wa huwa anna kulla wasfin mustaqilun anil akhar fazida ulaika ala hudan min rabbihim wa hadha pun mustaqil wa kafa bihim fakhran an yakunu ala hudan min rabbihim wa hadha hikayatun an amalihim wa ulaika humul muflihun hadha aidan wasfun mustaqil wa huwa natijatul amal wa huwal falah wa kafa bihim fakhran fi dzalik. Kemudian ya, balaghah ayat ini ikhwah, ya, setelah diulang ulaika ala hudan min rabbihim, ya, ini satu sifat. Ya, wa ulaika humul muflihun, ini sifat yang kedua. Ya. Sifat yang pertama tadi ulaika ala hudan min rabbihim, itu mereka mendapat
petunjuk. Mereka mendapat petunjuk. Ya, ini berarti perbuatan bukan? Perbuatan kan? Perbuatan hamba di sini. Perbuatan hamba, mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian wa ulaika humul muflihun, ini adalah hasil dari perbuatan di ayat sebelumnya, di kalimat sebelumnya. Apa maksudnya? Jadi seolah-olah Allah ingin ngasih tahu ke sini kepada kita bahwasanya kalau kalian dapat petunjuk, kemudian mengamalkan petunjuk tersebut, kalian akan mendapatkan sesuatu di akhirnya nanti. Apa sesuatu itu? Al-falah, keberuntungan. Apa maksudnya? Nah, itu makna yang ingin disampaikan. Jadi Allah di sini menceritakan keadaan orang-orang yang beriman. Itu adalah yang begini. Sekaligus ngasih tahu kepada kita, kalau kalian ya mau mendapatkan al-falah, maka kalian harus melakukan harus mendapatkan huda terlebih dahulu. Apa maksudnya? Nah, maka bisa antum simpulkan di sini berarti tidak ada falah tanpa adanya huda. Gitu. Tidak ada namanya keberuntungan tanpa mengikuti petunjuk. Kalau ada orang yang ingin beruntung di sini maksudnya dapat surga misalkan. Ini salah satu bentuk keberuntungan kan. Ya. Nah, antum tidak akan bisa masuk ke dalam surga tanpa mengamalkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Nah, maknanya banyak, jadi yang bisa antum gali ya dengan memahami kaidah ini. Fasaratil faidatul an ziyadat at-taqrir wal idah kama qala al-muallif rahimahullah wa ziyadatu amrin thalith wa huwa ka'anna kulla wasfin mustaqillun anil akhar. Wa minhu ma dzakartuhu qabla qalil la tukrim zaidan wala amran min anna la laha faidah ma annaha zaidah. Jadi dalam Al-Qur'an itu ikhwat tidak ada istilahnya zaidah ya. Tidak ada istilahnya tambahan. Meskipun dalam tinjauan ilmu nahwu ada tambahan, tapi di dalam Al-Quran tidak boleh kita mengatakan ada harfun zaid, harfu jarrin zaid, huruf jar tambahan, nggak bisa. Nah, karena yang namanya tambahan itu kan ya ada yang memiliki faedah, yang tidak memiliki faedah. Ya. Kalau untuk mengatakan zaidah, ayat Al-Quran itu ada tambahannya, tapi tambahan yang memiliki faedah, maka itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah ya, ada ayat tambahan tapi tidak ada faedahnya. Contohnya di tadi, la tukrim zaidan wala amron. Ziyadahnya di sini di mana? La yang kedua. Ziyadah di sini, pengulangan di sini. Ya kan, tapi di sini ada faidahnya. Ya, dia punya faidah di sini. Ya. Baik. Lakana yumkin li ba'din nas an yaqul la tukrimhuma jami'an la tukrim zaidan wa amran ay fi hali ijtima'ihima, lakin law qulta la tukrim zaidan wa la amran fal wadih anna al ma'na la tukrimhuma ala infiradin wa la mujtami'ain. Baik. Jadi kalau Anda mengatakan la tukrim zaidan, Anda hapus wawunya misalkan, wa amron, mungkin orang pahamnya begini, jangan muliakan Zaid dan Amr kalau mereka lagi berdua. Mungkin orang akan pahamnya begitu. Kalau la-nya dihapus. Paham maksudnya? Tapi kalau Anda pakai la tukrim Zaidan wala amron, artinya jangan muliakan Zaid dan Amr ya, dalam setiap kondisi, entah mereka berdua atau sendiri-sendiri. Paham maksudnya? Nah, berarti la di sini ada faedah apa tidak? Ada faedahnya. Nah, berarti kalau ada faedahnya, ya tidak masalah. Yang tidak boleh itu adalah kalau tidak ada faedahnya. Kalau Anda mengatakan misalkan la talbas gutratan wa taqiyatan. Anda nggak tahu ini gutrah ini apa? Gutrah ini jenis apa namanya? Ya, pakaian gitu ya. Jangan pakai gutrah dan taqiyah. Taqiyah Anda paham ya. Berarti kemungkinan maknanya di sini adalah jangan pakai kedua-duanya berbarengan. Atau jangan pakai salah satunya. Ngerti maksudnya? Ya. Ya, kalau Anda mengatakan misalkan contoh yang lebih mudah ya, jangan makan roti sama ikan. Apa yang Anda pahami di situ? Ya, ada dua kemungkinan. Maksudnya jangan makan roti berbarengan sama ikan, atau jangan makan kedua-duanya meskipun tidak berbarengan. Maksudnya ya. Ya, kalau Anda larang Agus misalkan, Agus jangan makan roti sama ikan. Ya, dia bilang na'am. Kemudian Anda lihat dia makan roti doang. Karena marahin dia,
Ya, Agus kenapa antum makan ikan? Padahal Anda sudah larang antum untuk makan roti sama ikan. Maka Agus bilang, yang antum larang itu adalah makan roti dan ikan. Kalau bareng sama ikan. Sekarang Anda cuma makan roti doang, nggak pakai ikan. Berarti boleh. Nah, jadinya kan kayak gitu jadinya. Paham ya? Nah, maka di situ yang salah Anda berarti ketika ngasih tahu Agus di awal. Ya, maka seharusnya Anda tambahkanlah di awal kalau memang Anda ingin Agus tidak memakan kedua-duanya. Dan katakan, Agus jangan makan ikan dan jangan makan roti. Nah, di situ Agus nggak paham sekarang. Oh, berarti ya, kedua-duanya itu mau dimakan berbarengan atau dimakan sendirian tidak boleh, gitu. Paham ya? Baik. Lakin idza qulta la talbas gutratan wala taqiyya fal makna al-an la yahtamilu al-jama'. Ya. Bainahuma ay la talbas wala wahidatan ma'al infirad. Ya. Ay la talbas wala wahidatan ma'al infirad. Mau pakai satu-satu nggak boleh. La talbas hadi wala tilka. Amma law qulta la talbas gutratan aw taqiyya. Baik, bentar cari makna gutroh ini. Gutroh itu apa namanya? Itu tahu selendang yang dipakai orang haji yang warna merah putih itu, ya, yang ditaruh di leher begini, itu namanya gutroh. Ya, jadi gutroh kalau orang Arab kan bisa taruh di kepala ya, kemudian dibungkus pakai itqal yang warna hitam itu, ya, diikat gitu pakai itu. Ya, itu namanya gutroh. Ya, jadi kenapa? Kalau syal kan dia kan tipis, memanjang lah ya. Kalau ini kain lebar, ditaruh di sini. Ya, Ahmad sering pakai itu kan, gutroh itu, yang gutroh namanya. Nah itu. Nah, jadi kata, jadi contohnya di sini adalah jangan kenakan gutroh dan taqiyah. Ya, gutroh dan taqiyah. Orang pahamnya di sini, ya, kedua-duanya nggak boleh dipakai berbarengan atau ya tidak boleh pakai ya, meskipun sendirian begitu. Ya, antum pakai topi, pakai itu juga gitu. Baik. Kemudian contoh yang selanjutnya, wa yuqalu masalan hadaras sariq, di paragraf selanjutnya. Jawaban liqa'il hal hadaras sariq fal maksud bayan anna man turiduhu hadar wa la qala na'am lakafa lakin la qala hadaras sariq fa huwa lil idah. Ya. Kalau ada yang nanya kepada ana, apakah telah datang, ya, telah hadir si pencuri itu? Nah, kita lagi nunggu pencuri ini di apa namanya, misalkan pengadilan. Apakah si pencuri telah hadir? Orang nanya ke ana seperti itu. Ana jawab hadaras sariq. Lengkap apa enggak ini? Lengkap kan? Ya. Bisa aja ana menjawab dengan na'am, udah cukup kan? Ya. Tapi ana cukup, ana tidak mengatakan na'am, tapi ana tambah hadaras sariq nabat. Ana katakan begitu. Ana tidak mengatakan na'am saja, tapi ana bilang hadaras sariq. Berarti maknanya di sini adalah untuk idah. Jadi kenapa anak sebutkan kata hadaras sariq? Ya tujuannya untuk memperjelas bahwa yang datang itu memang benar si sariq, bukan yang lainnya. Baik, aku ya. Baik. Ini dia sebab pertama kenapa kita harus menyebutkan secara lengkap, yaitu untuk takrir dan menjelaskan. Ya, takrir atau menjelaskan. Dan yang ini seperti ini, kalau kita ngomong sama anak kecil, itu harus pakai metode yang kayak gini. Ya, harus idah, harus jelas ucapan itu. Nggak boleh diringkas-ringkas kalau ngomong sama anak kecil. Ya, misalkan, ya, kita mau bilang, kita nanya anak kecil itu, kamu makan apa? Ya, dia bilang roti misalkan. Kamu makan apa? Dia jawabnya roti. Ya. Ajarkan dia untuk menjawab lengkapnya. Kamu makan apa? Jawabannya benar, saya makan roti. Ya. Tujuannya adalah dalam ilmu ilmu pendidikan anak itu besar pengaruhnya ke anak. Karena jadinya dia paham korelasi antara saya sama roti itu apa. Saya makan roti, ada hubungan di situ. Ya. Saya sama roti ini hubungan saya apa? Makan itu. Gitu. Ya, jadi kalau dia hanya menyebut roti saja, memang kita paham, itu komunikasi yang bagus juga, tapi lebih jelas kalau disebutkan secara keseluruhan.
Itu hukum asalnya. Baik. Kemudian yang kedua, at-tasjilu al-sami. Tasjil artinya menekankan, untuk menstempel. Tasjil artinya menstempel suatu makna kepada pendengar. Ya, dan namanya tasjil. Ini insyaallah taala kita akan ambil di kesempatan selanjutnya. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.